Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita persiapkan hati kita, persiapkan diri kita untuk memulai ibadah online pada pagi hari ini. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Luar biasa, Yesus dahsyat, yes, yes, yes. Saya akan percaya bahwa saudara sekalian di tempat tinggal saudara masing-masing dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Mari saya rindu kita sama-sama mau berdoa pada pagi hari ini di ibadah online kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan hari ini Tuhan, bahwa Tuhan yang sama terus ada buat kami. Kami bersyukur Tuhan atas berkat-berkat-Mu, buat setiap penyertaan Tuhan hari demi hari Tuhan. Di tengah pandemi ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja, bahwa Tuhan terus menyertai kami, bahwa Tuhan terus menyertai kami bahkan dalam ketakutan kami, bahkan dalam kelemahan kami. Tuhan ada buat kami ya Bapa. Ini hati kami Tuhan, kami rindu Tuhan untuk menyembah Tuhan. Kami rindu bersama-sama Tuhan, bersekutu Tuhan melalui ibadah online pada pagi hari ini ya. Bekerja secara luar biasa Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari sama-sama saudara kita nyanyikan lagu ini dari awal. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan,
Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah online GBI City Restoration Center setiap hari Minggu pukul 9 pagi di channel YouTube City Restoration Church yang akan kami bagikan juga linknya melalui grup WhatsApp. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk memberikan persembahan maupun persembahan kontrak gedung atau persembahan persepuluhan bisa dimasukkan ke dalam rekening yang di bawah ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Apa kabar semua? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Sampurasun. Rampes. Sudah lama kita tidak mendengar sapaan itu. Mungkin kalau kita hitung sudah 2 bulan kita nggak bertemu. Sudah 2 bulan kita nggak ke gereja. Rasanya kita rindu untuk bertemu. Rasanya kita rindu untuk datang ke gereja. Rasanya kita rindu untuk melayani Tuhan. Tapi hari ini, apapun kondisinya, ada rencana Tuhan yang dahsyat yang sedang Dia kerjakan buat saudara dan saya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur buat hari ini, terima kasih akan kebaikan Tuhan yang kami boleh rasakan hari demi hari ya Tuhan. Sehingga kami ada saat ini tanpa suatu kurang apapun, semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena anugerah yang Kau berikan buat kami ya Bapak. Saat ini kami ingin mendengar firman Tuhan. Kiranya Engkau yang berbicara atas setiap kami. Kiranya Engkau yang terus Tuhan sampaikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Supaya kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan. Sehingga hari demi hari iman kami semakin bertumbuh. Hari demi hari kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus mari yang percaya katakan amin. Haleluya saudara. Beberapa hari terakhir ini saya merasakan kerinduan yang amat dalam untuk kembali lagi bisa datang ke gereja, untuk kembali lagi melayani Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan izinkan semua ini terjadi karena Tuhan rindu untuk kita boleh melakukan sesuatu yang esensi, yang mungkin kita hanya berpikir bahwa orang beriman itu hanya sekedar datang ke gereja, orang yang beriman itu hanya sekedar melayani Tuhan dalam gereja. Tapi Tuhan izinkan semua ini terjadi supaya kita mengerti bahwa pertama, kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita sendiri. Yang kedua, kita harus bertumbuh dalam iman. Seringkali orang datang ke gereja bukan berarti dia bertumbuh imannya. Orang melayani Tuhan bukan berarti bertumbuh imannya. Seringkali malah meninggalkan kehidupan hubungan pribadi dengan Tuhan. Tapi hari ini saya yakin dan percaya bahwa Tuhan sedang mengajarkan setiap kita untuk kita boleh lebih lagi membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita mau baca sebuah ayat yang seringkali kita dengar, seringkali kita baca ayat ini, berkali-kali bahkan mungkin ratusan kali kita dengar ayat ini, tapi kita mau mendengar bahwa Tuhan berbicara begitu dalam mengenai ayat ini. Mari kita buka dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita lihat Allah turut bekerja dalam apa? Dalam segala sesuatu. Segala sesuatu artinya apa? Ketika apapun kondisimu, ketika engkau sakit, ketika engkau sehat, ketika engkau miskin, ketika engkau kaya, ketika engkau nggak punya uang, ketika engkau berlimpah, ketika engkau sedang dalam masalah, ketika engkau sukacita, ketika engkau menangis, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam ayat ini mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Walaupun engkau sedang menangis, walaupun engkau sedang sakit, walaupun engkau sedang mengalami masalah, walaupun ekonomimu terpuruk, tetapi Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sekali lagi saya mau tekankan bahwa Dia bekerja dalam segala sesuatu, baik ataupun tidak baik menurut manusia, tetapi Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Kita baca ayat selanjutnya bahwa bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia.
Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi siapa saudara? Bagi yang mengasihi Dia. Firman Tuhan ini berkata bahwa ketika engkau mengalami masalah, masalahmu mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Dia. Karena apa? Saudara dan saya mengasihi Tuhan. Amin saudara. Ketika kita mengasihi Tuhan, masalahmu akan mendatangkan kebaikan. Ketika kita mengasihi Tuhan, sakitmu akan mendatangkan kebaikan. Ketika kita mengasihi Tuhan, ekonomimu terpuruk akan mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Karena apa? Karena Allah turut bekerja. Karena apa? Karena ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Masakan, Ayub berkata bahwa masakan kita mau menerima yang baik tapi tidak mau menerima yang tidak baik dari Allah. Seringkali Tuhan izinkan sesuatu yang tidak baik terjadi dalam hidup kita. Untuk apa saudara? Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Yang mengasihi Tuhan. Tetapi bagi orang yang tidak mengasihi Tuhan, masalahmu akan engkau merasakan bahwa masalah ini cukup berat. Bagi engkau yang tidak mengasihi Tuhan, sakitmu akan menjadi sebuah masalah dalam hidupmu. Kalau engkau tidak mengasihi Tuhan, keterpurukan ekonomimu akan membuat engkau depresi, akan membuat engkau stres, akan membuat engkau jatuh. Tapi ayat firman Tuhan ini yang kita dengar hari ini, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Apakah saudara dan saya hari ini sudah mengasihi Tuhan? Pertanyaannya adalah, apakah saudara saat ini sudah cukup mengasihi Tuhan? Hukum yang terutama adalah sering kita dengar, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dari hukum ini terikat hukum-hukum yang lain, saudara. Artinya apa, saudara? Bagi orang yang mengasihi Tuhan, masalah tidak menjadi masalah. Sakit penyakit tidak menjadi apa, saudara. Sekarang banyak orang yang depresi ekonominya. Usahanya, banyak usaha-usaha tutup, saudara. Bahkan kita lihat banyak PHK di mana-mana. Orang sudah tidak memiliki lagi pekerjaan. Kesukaran ini menjadi satu hal yang menakutkan. Di tengah ketakutan dan kekhawatiran dunia ini, Tuhan bekerja bagi orang yang mengasihi Dia. Hari ini kita mau belajar untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Siapa orang yang mengasihi Dia? Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, tidak cukup kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan. Saya saat teduh, saya ke gereja, saya melayani di gereja. Saya sudah bisa dikatakan mengasihi Tuhan. Tapi saudara, ayat ini berkata bahwa siapa yang mengasihi Dia? Mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Banyak orang yang tidak paham dengan rencana Allah dalam hidupnya. Tapi hari ini saudara, Tuhan rindu setiap kita. Ketika kita harus tinggal di rumah, ketika kita harus PSBB diterapkan, kita nggak bisa pergi kemana-mana, toko pada tutup, gitu ya. Bahkan kesulitan di mana-mana. Tuhan ajarkan kita untuk kita diam di rumah dan mencari kehendak Tuhan. Karena apa? Orang yang mengasihi Allah adalah orang yang mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari saudara, saat ini jadikanlah momen ini, jadikanlah momen kekhawatiran, ketakutan kita akan apa yang terjadi saat ini. Jadikanlah momen di mana kita mau mencari Tuhan. Di mana kita mau dan rindu untuk tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Mencari wajahnya dalam persekutuan, dalam doa, dalam pujian di rumah kita, saudara. Dalam ibadah dengan keluarga di rumah kita. Cari rencana Tuhan. Dan biarlah momen ini sebagai sebuah panggilan di mana kita harus kembali
kepada Tuhan. Karena apa? Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Tuhan punya panggilan dalam hidup kita. Tidak hanya sekedar datang ke gereja, tidak hanya sekedar engkau main musik di gereja, engkau WL, engkau usher di gereja. Tapi ada sesuatu rencana Tuhan yang lebih besar daripada itu. Hari-hari ini banyak orang, banyak agama pun diuji, saudara. Baru tahun ini, Paskah kita di rumah. Baru tahun ini, umat muslim lebaran juga harus di rumah, saudara. Baru tahun ini, semua libur. Tidak ada sholat id. Tidak ada Jumatan. Tidak ada KKR. Tidak ada ibadah di gereja. Karena apa? Dia ingin menyatakan bahwa bukan agama yang menyelamatkan kita. Amin, saudara. Tapi Yesus yang menyelamatkan kita. Hanya dialah yang menyelamatkan kita. Seolah-olah, saya merasakan bahwa seolah-olah Yesus ingin menunjukkan kepada dunia bahwa bukan agama yang menyelamatkan. Bahwa bukan pendeta yang dapat melindungi engkau. Bahwa bukan orang-orang yang hebat, ustadz dan sebagainya yang bisa melindungi engkau. Tapi dengan momen saat ini kita lihat, begitu banyak hamba-hamba Tuhan pun dipanggil Tuhan dengan penyakit yang kita tahu sekarang, COVID-19. Tapi saya mau sampaikan bahwa seseorang mati bukan menjadi ciri ukuran iman seseorang tersebut. Iman seseorang bukan dilihat dari cara dia mati, tetapi cara dia hidup. Saya yakin dan percaya banyak hamba-hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan. Karena Tuhan sayang mereka, pertama. Kedua, karena Tuhan ingin menunjukkan kepada dunia bahwa tidak ada satupun tempat perlindungan kita selain hanya ada dalam Yesus. Amin, saudara. Bukan dalam gereja. Bukan dalam hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta. Tetapi apa? Dalam Yesus. Hanya dialah sumber perlindungan kita. Kita sekarang tahu, saudara. Dengan momen ini kita sekarang tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita baca ayat selanjutnya, saudara, dalam Yeremia 29 ayat 11. Saya bacakan, saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Saudara yakin dan percaya bahwa Tuhan sangat mengerti dan sangat tahu. Bahkan Dia sudah mendesain, sudah merancangkan, sudah merencanakan rancangan-rancangan dalam hidup kita. Dia sudah tentukan jalan-jalan hidup kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yaitu apa, saudara? Rancangan damai sejahtera. Saudara harus yakin dan percaya, jangan goyah imanmu. Walaupun hari ini kau mengalami masalah, walaupun hari ini mungkin ekonomimu sedang jatuh. Tapi saudara harus yakin dan percaya bahwa ada rancangan Tuhan dalam hidup kita untuk kita merasakan atau untuk kita berada di satu titik di mana damai sejahtera Tuhan itu kita rasakan, saudara. Mungkin hari ini kita tidak mengalami yang namanya damai sejahtera. Tapi suatu saat nanti ketika kita melakukan, ketika kita terpanggil sesuai dengan rencana Allah, ada rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Mendatangkan damai sejahtera, saudara. Dan bukan rancangan kecelakaan. Tidak mungkin seorang bapak merancangkan kecelakaan bagi anaknya. Tapi Dia yang mengasihi kita saat ini, Dia sedang mengajarkan setiap kita bahwa kita harus yakin, percaya, mengandalkan Tuhan. Karena Dia sedang menyediakan rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada kita, saudara dan saya, masa depan yang penuh harapan. Saya yakin dan percaya bahwa ketika kita mengasihi Tuhan lebih lagi, Dialah yang akan memberikan kita masa depan.
Saya terlampau yakin ketika kita mengasihi Dia, sesulit apapun hari ini yang kita alami, Dialah yang akan menolong dan memelihara setiap kita. Dialah yang akan membawa kita pada masa depan yang penuh harapan. Kita lihat Ayub, bagaimana Tuhan izinkan peristiwa demi peristiwa, masalah demi masalah yang dihadapi oleh Ayub. Bahkan mungkin kalau kita mengalami itu, kita mungkin stres. Mungkin juga kita tidak bisa melewati ujian demi ujian yang Tuhan izinkan. Tetapi kita lihat kesetiaan dan ketaatan Ayub membawa dia bisa melewati semuanya, saudara. Sampai akhirnya apa? Tuhan berkati Ayub berlimpah-limpah. Lebih daripada apa yang dia miliki sebelumnya, saudara. Artinya apa? Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anaknya. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa mencari wajah Tuhan dalam momen ini. Mari saudara, kita cari wajah Tuhan. Kita terpanggil dalam situasi ini bahwa kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus mencari apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Beberapa hari setelah peristiwa ini, saya sering bertanya, Tuhan, apa yang ingin Kau kerjakan? Tuhan, sebenarnya apa sih yang Tuhan mau kerjakan? Apakah ini akan akhir zaman? Apakah memang Kau akan datang kedua kalinya? Berbicara kedatangan Yesus yang kedua kalinya, itu sudah tidak terbantahkan lagi bahwa Dia akan datang. Tapi yang harus kita pikirkan adalah saat ini bagaimana hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga apa? Sehingga apa yang kita hadapi hari ini, sakitmu, masalah ekonomimu, pergumulanmu, itu bisa mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu bisa mendatangkan berkat bagi kita. Intinya adalah mengasihi Tuhan dan mencari wajah Tuhan. Biarlah apa yang kita dengar hari ini, saudara, bukan hanya sekedar firman Tuhan, ayat yang kita sering dengar. Saya sudah tahu ayat ini. Saya sudah sering dengar ayat ini. Tapi hari ini ada hal-hal yang Tuhan mau ajarkan buat kita. Sesuatu yang dasar. Karena apa? Tuhan tahu kalau kita tidak memiliki dasar yang kuat, ketika kesukaran, kesulitan yang lebih besar daripada yang kita alami hari ini terjadi nanti, kita kuat. Tapi kalau hari ini kita tidak memiliki dasar yang kuat, hingga satu ketika kesulitan dan kesukaran itu datang, maka kita akan habis dibawa oleh kesulitan dunia, kesukaran dunia. Tapi kalau kita hari ini mengejar dasar-dasar yang teguh dalam iman kita, maka kita yakin dan percaya kesukaran apapun kita bisa hadapi. Karena apa? Berjalan bersama Yesus dapat lakukan perkara yang besar. Amin. Jalanmu tak terselami oleh
kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini, bahwa firman-Mu mengajarkan kami, bahkan firman-Mu menguatkan setiap kami, bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu, bahkan dalam setiap masalah kami, dalam setiap sakit kami, dalam setiap pergumulan kami, Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami ya Tuhan. Tapi ajarkan setiap kami untuk kami boleh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Pribadi yang mengasihi Engkau lebih lagi. Pribadi yang mau mencari wajah Tuhan dan mencari apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kami. Ajarkan kami hari demi hari, di rumah kami, di kamar kami, dalam keluarga kami, untuk kami boleh senantiasa melibatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga benar rencana Tuhan yang penuh dengan harapan boleh tergenapi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah ibadah online kita pada hari ini. Jangan lupa saudaraku untuk tetap menjaga kesehatan, tetap bersuka cita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.